beli mobil pakai daun. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Beli mobil pakai daun. Ini saksinya ada nih. Ustadz Joko Tingkir. Begitu saya lihat video, adik Joko Tingkir bukan bersaksi, ada gambar Joko Tingkir di situ. Disuruh beli mobil pakai daun. Bawa daun setas. Begitu sampai toko mobil, begitu dibuka, jadi duit. Saya tanya beliau, enggak begitu ceritanya, bohong itu. Mana ada daun berubah jadi duit. Tapi ini viral ini, diyakini banyak orang. Padahal kisahnya enggak begitu, kata beliau. Ya. Mau tahu wali Allah? Mau tahu enggak? Qala ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu pertama, la khaufun 'alaihim. Dia tidak takut akan masa depan. Apa yang akan terjadi, enggak takut. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan dia tidak berduka cita atas apa yang telah terjadi. Yang ketiga, alladzina amanu, dia beriman. Wa kanu yattaqun, dia bertakwa. Artinya bertakwa apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ciri-ciri yang lain di luar Quran, khawariqul 'adah, out of the box, istimewa, di luar kebiasaan cara dakwahnya atau cara apanya. Tapi ciri yang 4 ini, Allah Ta'ala itu Al-Quran yang bilang. Dia tidak punya rasa takut kepada masa depan, gak punya rasa duka cita di antara apa yang terjadi. Dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kayak orang-orang orang-orang jahiliyah dulu. Di India itu kalau ada orang gila dia diam aja ya. Saya pernah ke India soalnya. Ada orang begini aja disembah. Paham ya? Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin enggak? Woi, ada muhibin enggak? Kalau ada lewat sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya, saya muhibin ini dari masih muda, udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa umur gue sana? Jadi kalau bicara muhibin, lu nggak lawan gue. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham. Bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke? Jadi, ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali. Pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat, yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam.
Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi. Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Jijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, Allah Ta'ala, wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah. Jangan digeneralisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi, alhamdulillah, proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya, pengkritisian. Bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya